Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Deila Puspita, NPM 21100200024, kelas 5A SI Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel, operator aritmatika, dan pembanding, percabangan, perulangan, list, dan map. Yang pertama yaitu ada variabel. Variabel adalah untuk menampung dan menyimpan data atau nilai tertentu. Variabel juga digunakan untuk menyimpan informasi yang dapat digunakan atau dimanipulasi dalam program komputer. Variabel memiliki tipe data yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan di dalamnya, misalkan angka, teks, atau boolean. Nah, di samping ini adalah contoh dari variabel. Jika kita ingin menyimpan sebuah data, maka kita perlu membuat sebuah variabel untuk menyimpan lokasi dari data yang disimpan tersebut. Nah, cara mendeklarasikannya atau membuat sebuah variabel yaitu seperti ini. Tipe datanya dulu, lalu spasi. Setelah itu nama variabelnya. Di sini variabelnya kita pakai umur ya. Jadi variabel ini kita gunakan untuk menyimpan data integer yang bertipe integer. Dan bisa dilihat integer di sini tipe data ini digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Di sini integer. Nah, selanjutnya di sini ada contoh tipe data double. Di sini terdapat variabel saldo. Nah, double sendiri itu tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan atau bilangan yang desimal, yang berkoma. Di sini juga terdapat contoh tipe data string. Bisa dilihat ya, ini adalah beberapa contoh dari variabel. Selanjutnya yaitu ada operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk operasi matematika, misalnya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di sini ada contoh dari operator aritmatika. Contoh operator aritmatika DIDA yang penjumlahan. Di sini terdapat dua variabel, yaitu angka 1 dan variabel angka 2. Variabel ini digunakan dengan tipe integer. Tipenya integer ya. Nah, selanjutnya di sini ada hasil atau pemrosesan untuk menginput hasil dari variabel 1 dan variabel 2. Bisa dilihat penjumlahan ini digunakan untuk menjumlahkan dua angka. Pengurangan juga digunakan untuk mengurangkan satu angka dari angka yang lainnya. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Selanjutnya yaitu ada pembanding. Di sini ada, ini merupakan contohnya ya. Pembanding adalah struktur pengendalian pernyataan untuk membuat keputusan berdasarkan nilai, atau digunakan untuk mengevaluasi sebuah kondisi. Kondisi bisa terdiri dari beberapa blok dan juga bisa memiliki lebih dari satu kondisi atau condition, yang biasanya menggunakan operator seperti dan, lalu, atau, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah contoh dari pembanding. Di sini ada bool is equal. Bool ini adalah tipe data digunakan untuk menyimpan nilai boolean, yaitu true atau false. Di sini terdapat integer atau integer A, yaitu variabel dengan tipe data integer sama dengan 2, dan variabel B dengan tipe data integer sama dengan 5. Di sini contoh dari pembanding yaitu bool is equal. Equal ini
penyebutan sama dengan atau nama dalam nama sama dengan dalam pemrograman Dart. Bisa dilihat seperti ini. Nah, di sini ada sama dengan, lalu tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Di sini sama dengan ini digunakan untuk memeriksa apakah dua nilai atau objek sama. Jadi sama dengan itu seperti antara variabel A atau B itu sama atau tidak. Lalu ada operator pembanding tidak sama dengan. Tidak sama dengan ini digunakan untuk memeriksa apakah dua nilai tidak sama. Jadi misalkan variabel A 2 dan tidak sama dengan variabel B, apakah benar atau tidak. Jadi ketika di input, maka apakah 2 sama dengan tidak sama dengan 5? Hasilnya yaitu true, benar, karena 2 tidak sama dengan 5. Nilai 2 tidak sama dengan 5. Selanjutnya ada kurang dari. Kurang dari ini digunakan untuk memeriksa apakah nilai pertama lebih besar dari nilai kedua. Nah, di sini boolean is length sama dengan A. A ini berarti 2 dan kurang dari B berarti 5. Jadi, apakah nilai A kurang dari 5? Ketika di input, maka hasilnya true, benar. Nilai 2 kurang dari 5. Selanjutnya ada lebih dari. Lebih dari digunakan untuk memeriksa apakah nilai pertama lebih kecil atau nilai kedua. Jadi, lebih dari. Lebih dari ini berarti sama saja seperti kurang dari. A sama dengan diketahui A itu 2, bernilai 2, dan lebih dari B bernilai 5. Jadi apakah benar 2 lebih dari 5? Hasil inputan di sini yaitu false. Salah, karena 2 lebih kecil daripada 5. Jadi hasilnya false. Selanjutnya ada kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan. Bisa dilihat. Ini adalah contoh dari operator pembanding. Nah, selanjutnya yaitu ada percabangan. Percabangan adalah program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ini memungkinkan program untuk menjalankan blok kode tertentu jika kondisi tersebut benar atau true, dan menjalankan blok kode lain jika kondisi salah atau false. Ada beberapa jenis percabangan yang umum digunakan, yaitu seperti if-else, penggunaan else if, ternary operator, dan percabangan bersarang, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini adalah contoh dari percabangan. Bisa kita lihat di sini integer dengan variabel angka, min extension min 5. Jadi variabel dengan tipe data integer yaitu min 5. Di sini ada pernyataan if. If ini untuk memeriksa apakah angka lebih besar dari 0. Jika pernyataan dalam blok if akan dieksekusi dan mencetak angka positif. Dan jika kondisi tersebut salah atau false, maka pernyataan dalam blok else akan dieksekusi dan mencetak angka adalah negatif atau 0. Jadi jika pernyataan blok dalam if ini benar atau true, maka akan mencetak angka positif. Dan jika dalam blok else bersifat atau
false, salah, berarti akan mencetak angka negatif atau 0. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu penggunaan else if, integer usia variabel dengan tipe data integer sama dengan 25. Jadi, sini if pertama memeriksa apakah angka lebih besar dari 18. Jika kondisi benar, maka pesan atau yang muncul adalah Anda adalah seorang remaja. Pernyataan else if kedua memeriksa apakah angka usia lebih besar sama dengan 18 dan usia lebih kecil 60, maka akan mencetak pesan dengan Anda adalah seorang dewasa. Jadi jika umur atau usia lebih besar sama dengan 18 dan kurang dari 60, maka akan mencetak sebuah pesan yaitu Anda adalah seorang dewasa. Dan jika kedua kondisi sebelumnya salah, maka blok else akan dieksekusi dan menginput pesan Anda adalah seorang lansia. Jadi jika kondisi sebelumnya salah keduanya, maka akan menginput pesan yaitu Anda adalah seorang lansia. Dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh percabangan. Jadi dengan menggunakan if else, Anda dapat memeriksa beberapa kondisi secara berurutan hingga salah satu kondisi yang sesuai ditemukan atau hingga blok else terakhir jika tidak ada yang sesuai. Contoh ketiga yaitu ada penggunaan ternary. Penggunaan ternary operator atau operator ternary. Nah, operator ternary ini adalah cara singkat untuk mengevaluasi ekspresi berdasarkan kondisi tertentu. Kita bisa lihat di sini ada integer score. Variabel score bertipe data integer sama dengan 75. String pesan sama dengan skor lebih dari sama dengan 60. Nah, bisa dilihat di sini dalam contoh ini ternary operator digunakan untuk menguji apakah skor ini lebih besar sama dengan 60. Jika kondisi benar, maka skor akan diisi dengan pesan lulus. Nah, jika kondisi salah atau false, maka skor diisi dengan gagal. Jadi misalkan skor lebih besar sama dengan 60 itu benar, maka hasilnya akan menginput lulus. Dan jika false, sebaliknya atau salah, akan menginput gagal. Berikutnya yaitu ada perulangan. Perulangan adalah program untuk mengeksekusi tugas yang berulang dengan efisien. Terdapat beberapa jenis perulangan yang umum digunakan yaitu seperti for, while, foreign pada list, for in pada map, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada contoh dari perulangan yaitu kita menggunakan perulangan for. Ini contohnya. Kita menggunakan perulangan for untuk mencetak pesan interaksi ke-1 hingga interaksi ke-5, yaitu integer i. I ini adalah variabel. Jadi variabel i bertipe data integer sama dengan 1 dengan nilai awal 1. Lalu ada i kurang dari sama dengan 5. Ini adalah kondisi yang akan
dievaluasi setiap interaksi. Selama kondisi ini benar atau true, perulangan akan terus berjalan. Selanjutnya yaitu ada I++. Ini adalah ekspresi peningkatan yang akan menjalankan kode setelah iterasi selesai dan meningkatkan nilai 1 sebanyak 1 kali. 1 sebanyak 1 ya. Jadi integer I sama dengan 1, berarti variabel dengan nilai awal 1. Dari hasil kode atau contoh perulangan for mencetak pesan iterasi ke-1 hingga iterasi ke-5, perulangan for sangat berguna ketika kita beberapa kali menjalankan suatu tindakan. Jadi ini adalah contoh dari perulangan for. Selanjutnya di sini adalah contoh perulangan while. Di sini ada integer counter atau variabel counter bertipe data integer sama dengan 1. Integer counter sama dengan 1 adalah inisialisasi variabel counter dengan nilai awal 1, berarti nilai awalnya 1, dan while angka kurang dari sama dengan 5. Kondisi dimana setiap iterasi selama kondisi itu benar atau true, perulangan akan terus berjalan. Dalam tubuh perulangan while, kita mencetak pesan iterasi ke iterasi ke-1. Nah, ini adalah contoh dari perulangan while. Jadi hasil dari kode kita mencetak bahwa iterasi ke-1 atau counter 1 hingga kurang dari sama dengan 5. Perulangan while menggunakan atau berguna untuk kita ingin melakukan iterasi berdasarkan kondisi tertentu dan tidak mengetahui sebelumnya berapa kali perulangan harus dijalankan. Dan masih banyak lagi di sini contoh-contoh perulangan yang lainnya. Ya, selanjutnya ada contoh ketiga yaitu perulangan foreign pada list. Di sini ada perbaikan ya. Lagi mengalami error. Selanjutnya di sini ada perulangan foreign pada list. Nah, ini adalah contoh dari perulangan foreign pada list. Tadi ada sebuah perbaikan yang sedikit. Nah, kita memiliki sebuah list buah yang berisi beberapa nama buah, yaitu di sini ada list string buah, variabel buah sama dengan di sini ada apel, pisang, jeruk. Kemudian kita menggunakan perulangan for each untuk mengiterasi melalui setiap elemen pada list buah. Nah, di sini ada print atau input saya suka buah. Nah, ini adalah contoh dari foreign pada list. Selanjutnya yaitu ada list dan map. Jadi yang pertama kita jelaskan list dulu. List adalah struktur data dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai atau objek dalam urutan tertentu. List dapat berisi berbagai jenis data seperti angka, teks, objek custom, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari list. Nah, di sini ada list bilangan bulat. Ini adalah contoh penggunaan list dengan tipe data tunggal. Dalam hal ini list integer angka bulat atau bervariabel angka bulat dengan tipe data integer. List angka di sini berisi bilangan bulat, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir jangan lupa diberi titik koma. Setelah membuat list bilangan bulat,
lalu kita mencetak isi list, yaitu dengan print atau menginput angka yang ada di list bilangan bulat tadi. Selanjutnya mengakses elemen dalam list. Integer elemen pertama sama dengan angka bulat, atau bisa dimulai dari 0. Mengakses elemen pertama yaitu index dari 0. Lalu kita input elemen pertama. Elemen pertama di sini yaitu 1. Elemen kedua yaitu 2, dan elemen ketiga di sini 3, dan seterusnya. Selanjutnya menambahkan elemen baru ke list. Di sini ada koordinat angka bulat, variabel angka bulat, titik add. Di sini kita bisa menambahkan berapa saja yang ingin ditambah. Di sini ada 6, misalkan 7 bisa, dan seterusnya. Lalu kita input angka dari yang akan kita print, angka bulat atau angka yang akan kita input, dan keluar outputnya yaitu seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika di sini 7, maka keluarnya juga 7. Ya, yang selanjutnya yaitu ada map. Map adalah struktur data dalam Dart yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai. Setiap kunci dalam map bersifat unik dan berkaitan dengan satu nilai tertentu. Ya, ini adalah contoh dari map. Di sini saya membuat map kontak yang mengaitkan nama sebagai kunci dengan nomor telepon sebagai nilainya, nama sebagai kunci, dan nomor sebagai nilainya dengan variabel kontak. Tipe data kunci yaitu string, dan tipe data nilai juga string. Lalu di sini menampilkan map. Map mencetak menggunakan print yang menghasilkan output, yaitu menghasilkan output nilai dan kunci tadi ya, string nilai dan string kunci atau nilai dan kunci. Selanjutnya itu mengakses nilai berdasarkan kunci. Di sini dalam map berdasar kunci, misalkan string nomor Alex sama dengan kontak Alex. Jadi di sini kita mengakses nilai berdasarkan kuncinya, lalu menginput dan mendapatkan output nomor Alex. Berarti di sini kita akan menginput nomor Alex saja. Di sini juga bisa menambahkan pasangan kunci nilai baru, seperti kontak, variabel, terus nama. Di sini nama itu kunci atau variabel dengan kunci David sama dengan nilainya atau nomor teleponnya. Di sini juga kita bisa mengakses nilai dalam map berdasarkan kunci, lalu menambahkan pasangan kunci dan mengubah nilai yang sudah ada. Untuk mengganti nomor telepon Alex, di sini kita bisa mengubah nomor telepon dengan kontak, dalam kurung di sini Alex, bisa David atau Carol, yang ingin dirubah saja. Di sini saya menggunakan nama Alex ya yang akan dirubah. Setelah perubahan, lalu mencetak map lagi untuk menampilkan hasil perubahan. Dinampilkan setelah berubah ya, print atau input, lalu keluar outputnya seperti ini. Selanjutnya ada mengambil pancing jumlah pesan kunci-kunci map. Ini ada integer jumlah kontak, variabel dengan tipe data integer sama dengan kontak. Di sini ada kita menggunakan leg untuk mengambil panjang map. Lalu print atau input jumlah kontak, lalu outputnya kita menghasilkan 3 kontak. Jadi ada 3 kontak yang diketahui, yaitu Alex, Carol, dan David.
Terakhir yaitu menggunakan perulangan for each untuk mengiterasi melalui setiap pasangan nilai kunci nilai dalam map dan mencetaknya. Kontak, for each, nama dan nomornya, lalu input, nama memiliki nomor, dan hasil outputnya seperti ini. For each ini adalah metode yang digunakan dalam bahasa pemrograman Dart untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam koleksi, seperti list atau map ini ya, dan melakukan tindakan tertentu pada setiap elemen. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit proyek kalkulator sederhana. Nah, di sini saya sudah membuat proyek kalkulator sederhananya ya. Bisa dilihat. Nah, di sini ada import Dart.2io. Ini berfungsi untuk supaya kita bisa menggunakan stdin atau standar input dan stout atau standar output untuk berinteraksi dengan pengguna melalui terminal. Nah, di sini ada print atau input atau menampilkan selamat datang di kalkulator sederhana saya dialog juga. Program memulai mencetak pesan kalkulator sederhana untuk memberikan informasi kepada pengguna tentang jenis program yang dijalankan, yaitu kalkulator sederhana. Nah, di sini ada input atau print masukkan angka pertama. Di sini perintah untuk memasukkan angka pertama atau nilai pertama nanti setelah di run. Nah, di sini ada double angka 1. Angka 1 ini adalah variabel bertipe double. Double adalah tipe data dalam bahasa pemrograman Dart yang digunakan untuk menyimpan nilai desimal. Lalu sama dengan double parse dalam kurung stdin realins syng. Nah, double parse ini adalah metode yang digunakan untuk mengonversi string menjadi nilai bertipe double. Ini digunakan ketika kita mengambil atau ingin mengambil data angka dari input yang berupa string dan mengubahnya menjadi nilai double. Nah, di sini ada stdin.readLength syng adalah metode dalam bahasa pemrograman Dart yang digunakan untuk membaca baris teks dari sumber masukan standar atau standar input atau stdin secara sinkron. Artinya, program akan menunggu hingga pengguna memasukkan teks dan menekan tombol enter sebelum melanjutkan eksekusi. Di sini juga sama, yaitu print menampilkan memasukkan angka kedua. Di sini double angka variabel 2 dengan tipe data double sama dengan double parse stdin.readLength syng sama seperti tadi. Lalu di sini ada menu pilihan print pilih operasi. Nah, di sini input atau proses menu pilihan. Jadi print yang pertama itu penjumlahan, yang kedua pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, lalu ada string pilihan, variabel pilihan sama dengan stdin atau standar input .readLength syng double hasil sama dengan 0. Nah, di sini adalah menu untuk memilih ya. Nah, di sini lalu ada operasi sesuai pilihan, yaitu switch pilihan. Nah, pilihan ini berpacu dalam pilihan yang di atas ini ya. Jadi ini untuk memilih dari mau penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Di sini ada switch pilihan. Switch ini adalah sebuah pernyataan atau statement dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai dari ekspresi atau variabel tertentu. Pernyataan switch ini biasa digunakan untuk menghentikan serangkaian pernyataan seperti if else yang mungkin menjadi terlalu panjang dan sulit dibaca. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini ada case 1, hasil sama dengan angka 1 plus angka 2. Lalu break. Break ini adalah pernyataan dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk menghentikan eksekusi dari perulangan. Case nilai 1 adalah label yang menyatakan nilai
tertentu yang akan dibandingkan dengan ekspresi. Jika ekspresi sama dengan nilai 1, maka blok kode di dalam case nilai 1 akan dieksekusi. Dan jika case 2, maka blok kode di dalam case 2 akan dieksekusi. Jika memilih case 3, maka blok di dalam case 3 yang akan dieksekusi atau diproses. Dan seterusnya, sampai dengan case 4. Nah, coba kita untuk run ya. Di sini sini saya merun di terminal cd titik bin enter. Nah, di sini terlihat. Lalu ketikkan dart titik nama folder file kalkulator titik dart. Nah, di sini sudah terbaca atau terinput selamat datang di kalkulator sederhana Sania Deluxe kita. Dan di sini ada perintah masukkan angka pertama. Kita masukkan angka pertama yaitu 10. Lalu enter, masukkan angka kedua yaitu terserah saja, misalkan 2. Dan di sini ada pilih operasi yang akan kita inginkan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Di sini saya memilih perkalian, berarti kita ketik 3, enter. Nah, di sini lalu muncul hasil yaitu 20. Nah, kenapa 20.0? Karena hasil tadi menggunakan double. Jadi double itu untuk tipe data atau hasil dengan nilai desimal. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.